Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan berbicara tentang suatu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya kitab suci Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tidak hanya sangat penting bagi umat Islam, tetapi juga memiliki makna yang dalam bagi seluruh umat manusia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai sejarah turunnya Al-Quran, alasan mengapa peristiwa ini terjadi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap umat Islam hingga hari ini. Nuzulul Quran secara bahasa berarti turunnya Al-Quran. Kata nuzul sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti turun. Namun dalam konteks ini, nuzulul Quran merujuk pada turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima secara bertahap selama 23 tahun. Proses ini dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, sebuah gua yang terletak di Bukit Nur, sekitar 3 kilometer dari kota Mekkah. Pada suatu malam yang penuh keheningan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu pertama. Wahyu ini adalah firman Allah yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. QS Al-Alaq 1. Wahyu ini merupakan perintah pertama bagi Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yang sekaligus menjadi awal turunnya wahyu yang kemudian membentuk Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan ketakutan, namun Jibril menenangkan beliau dengan mengatakan bahwa beliau akan menjadi utusan Allah untuk umat manusia. Di dalam bulan Ramadan, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pada malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, sebelum kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Qadar, Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. QS Al-Qadar 1-3. Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat penting bagi umat Islam karena pada malam tersebut segala doa dan permohonan kepada Allah akan diterima serta diberikan banyak keberkahan. Nuzulul Quran bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki banyak hikmah bagi umat Islam. Di antaranya adalah sebagai pengingat betapa pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang benar, adil, dan sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, peristiwa ini mengajarkan umat Islam untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan pada bulan Ramadan, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk penghormatan terhadap turunnya wahyu ini. Pada malam Nuzulul Quran, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah mereka. Banyak yang melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, dan berdoa agar mendapatkan keberkahan dari malam tersebut. Seperti yang telah disebutkan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah dan ampunan dari Allah. Dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, umat Islam berharap dapat meraih pahala yang melimpah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, salah satu hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari peristiwa Nuzulul Quran adalah bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab terakhir untuk umat manusia, sebagai petunjuk yang tidak pernah ketinggalan zaman. Setiap ayat di dalam Al-Quran mengandung panduan hidup yang dapat kita amalkan dalam setiap aspek kehidupan. Dari masalah ibadah, sosial, ekonomi, politik, hingga etika berhubungan dengan sesama manusia, semua telah diatur dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama pedoman hidup. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi umatnya. Salah satu contoh nyata yang beliau tunjukkan adalah bagaimana beliau mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. HR Muslim. Maksudnya adalah bahwa setiap tindakan, perkataan, dan sikap Nabi Muhammad SAW mencerminkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah contoh hidup yang mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita harus meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satu cara kita menghormati turunnya Al-Quran adalah dengan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Selain berpuasa, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di malam hari, baik itu dengan salat tarawih maupun tadarus Al-Quran. Ini adalah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Allah dan meraih keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW juga selalu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya dalam membaca dan mengkaji Al-Quran. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau akan semakin dermawan di bulan Ramadan. HR Bukhari. Dengan meningkatkan ibadah dan memperbanyak membaca Al-Quran, kita berharap agar kita bisa meraih kemuliaan dan ampunan Allah pada malam-malam yang penuh berkah ini. Pada tanggal 17 Ramadan, kita memperingati Nuzulul Quran, sebuah hari yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Pada malam ini, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Selain membaca Al-Quran, kita juga bisa memperbanyak doa kepada Allah, memohon agar Dia memberikan kita hidayah, petunjuk, dan kekuatan untuk mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita. Pada malam Nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keberkahan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, kita juga bisa mengajak keluarga dan saudara-saudara kita untuk bersama-sama memperingati Nuzulul Quran dengan salat malam, tadarus, atau kegiatan-kegiatan lain yang bernilai ibadah. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca pada bulan Ramadan saja, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan keluarga kita. Dengan mendidik anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, dengan mengajarkan mereka untuk membaca dan menghafalnya sejak dini, kita telah menanamkan nilai-nilai yang akan membawa keberkahan dalam hidup mereka. Menghormati Al-Quran juga berarti menjaga kemuliaan kitab Allah ini, baik dalam cara kita membacanya, memahami isinya, maupun dalam perilaku kita. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita harus melakukannya dengan penuh khusyuk dan rasa hormat. Kita juga harus menjaga kemurnian Al-Quran dengan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saudaraku yang tercinta, mari kita ambil pelajaran dari peristiwa Nuzulul Quran ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita harus selalu mengingat bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang akan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menghidupkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.